Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita sekarang akan membahas tentang akuntansi. Jadi ada beberapa pokok bahasan tentang akuntansi, yaitu pengertian dan prinsip akuntansi, kemudian transaksi keuangan. Selanjutnya adalah hubungan harta dan sumber harta, kemudian proses akuntansi. Oke, pengertian akuntansi. Suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan. Jadi penggolongan itu masing-masing uang itu ada yang harus dikeluarkan, ada juga yang pemasukan. Jadi penggolongan itu proses apakah uang itu uang masuk, uang keluar. Kemudian peringkasan, diringkas karena penggolongan itu juga ada yang berupa jurnal harian, jurnal bulanan, ya. Kemudian itu diringkas dan dibentuk suatu pelaporan, kemudian dianalisa hasil pelaporan tersebut. Jadi kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang kali setiap terjadinya transaksi keuangan. Itu bisa setiap hari. Jadi setiap uang masuk dan keluar itu dicatat ya secara detail. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi itu adalah yang pertama adalah prinsip entitas atau kesatuan usaha. Kejadian atau kegiatan keuangan suatu usaha tidak boleh dicampurkan dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya dan sebaliknya. Jadi kegiatan transaksi keuangan, keluar masuknya uang, itu harus dipisahkan dari uang-uang pemiliknya atau dari hal-hal yang lain di luar dari keuangan perusahaan. Jadi itu memang uang itu ada sifat-sifatnya. Jadi ada uang itu berupa ya, apa yang harus dibayarkan, apa yang harus diinvestasikan. Jadi uang itu memang harus terpisah. Jadi pencatatannya terpisah, rekeningnya atau penyimpanannya juga harus terpisah dari keuangan lainnya yang di luar keuangan usaha ya. Bahkan keuangan itu untuk tiap-tiap penggolongan, jadi harus ada penggolongan-penggolongan, tiap-tiap bagian, tiap-tiap sifat-sifat atau fungsi-fungsi atau departemen atau bagian-bagian dari suatu keuangan yang lain. Kemudian ada prinsip objektivitas, yaitu catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Jadi semua detail itu ada. Ada riwayat uang masuk dan ada riwayat uang keluar. Dan itu tercatat jenis-jenis kegiatannya. Kemudian prinsip-prinsip kos biaya. Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Ya. Kemudian ada yang dinamakan transaksi keuangan. Apa itu? Jadi transaksi keuangan adalah kegiatan-kegiatan dalam perusahaan seperti menerima setoran dari pemilik, meminjam uang dari luar perusahaan, membeli gedung dan peralatan, membeli bahan baku, membayar gaji, menjual barang, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai transaksi keuangan. Kemudian bagian dari transaksi keuangan adalah dilihat dari pemilik kreditur. Jadi ada keuangan yang bersumber dari pemilik dan kreditur ya. Itu akan perusahaan menerima harta berupa kas dari pemilik dan kreditur ya. Jadi itu dari pemilik itu uang disalurkan ke perusahaan dan perusahaan itu menerima uang sebagai harta yang berupa cash, uang cash dari pemilik dan kreditur. Kemudian harta berupa cash itu disalurkan oleh perusahaan ke manajemen mengubah harta cash menjadi harta lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ya. Bisa berinvestasi untuk pembelian barang, untuk pembiayaan operasional dan lain sebagainya. Kemudian itu diturunkan lagi harta berupa alat produksi ya, yaitu membeli gedung, pabrik, peralatan, perlengkapan kendaraan dan lain-lain. Setelah itu harta itu berjalan kembali, mengalir kembali
ke manajemen untuk manajemen pengguna alat produksi ya, untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi manajemen menggunakan alat produksi yang telah dibeli, yang tadi berupa gedung, peralatan, perlengkapan, kendaraan, dan mesin-mesin, dan lain sebagainya. Itu dipergunakan oleh manajemen untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian produk atau jasa yang dihasilkan, yaitu hasil produksi, barang dagangan, jasa yang diberikan kepada konsumen, dan lain-lain. Itu kemudian produk atau jasa perusahaan dijual kepada konsumen dan perusahaan menerima harta berupa kas ya. Jadi ada penghasilan yang berupa kas yang masuk ke dalam perusahaan ya. Kemudian perusahaan mengembalikan harta kepada pemilik dan kreditur. Nah, itu merupakan bagan transaksi. Jadi di mana asal uang kemudian mengalir, diolah, kemudian menghasilkan suatu keuntungan kembali lagi kepada pemilik dan kreditur. Oke, selanjutnya tentang hubungan antara harta dan sumber harta. Harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut. Tetapi jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Ya, jadi hubungan ketiga komponen tersebut mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Yaitu harus sama, seimbang. Jadi kewajiban dan modal itu sama dengan harta. Itu jumlahnya harus sama. Ya. Kemudian transaksi keuangan. Jadi pengaruh transaksi keuangan terhadap laporan keuangan. Jadi transaksi yang bersifat menambah modal akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan modal tersebut. Demikian juga sebaliknya, transaksi yang bersifat mengurangi modal akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan modal. Jadi sama ya, jadi penambahan modal akan berdampak terhadap kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan modal. Begitu juga pengurangan sama dengan pengurangan modal. Kemudian transaksi yang bersifat menambah kewajiban akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan kewajiban tersebut. Demikian juga sebaliknya, transaksi yang bersifat mengurangi kewajiban akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan kewajiban. Kemudian transaksi yang bersifat merubah komponen kekayaan yang satu menjadi kekayaan yang lain, tidak merubah nilai aktiva secara keseluruhan. Jadi suatu komponen kekayaan yang berupa cash bisa berubah menjadi investasi atau sebaliknya, investasi akan dijadikan cash. Oke, selanjutnya mekanisme debit dan kredit. Modifikasi persamaan akuntansi ini. Harta sama dengan kewajiban tambah modal tambah pendapatan kurangi biaya. Ya, itu jadi harta. Atau harta tambah biaya sama dengan kewajiban tambah modal tambah pendapatan. Ya, biayanya ke sebelah kiri kan. Jadi rekening biaya mengikuti pola rekening aktiva, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri berupa debit, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kanan berupa kredit. Ya. Jadi rekening pendapatan mengikuti pola rekening kewajiban dan ekuitas, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kanan, yang dinamakan kredit karena bertambah masuk, dan apabila berkurang dicatat di sebelah kiri berupa debit. Ya. Apa itu harta aktiva? Harta atau aktiva ya. Ada yang namanya harta lancar atau aktiva lancar, bersifat cair, dipakai di bawah 1 tahun, yaitu adalah kas, piutang, perlengkapan, pembelian, dan deposito. Ya. Kemudian aktiva tetap, itu di atas 1 tahun. Itu biasanya mesin, pembelian mesin, tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Itu disebut aktiva tetap, karena itu durasinya di atas 1 tahun. Sedangkan aktiva lancar itu akan terus berputar di bawah 1 tahun. Jadi yang kas, piutang, perlengkapan, pembelian, dan deposito itu akan aktivitas itu
terus berjalan selama 1 tahun, di bawah 1 tahun, setiap bulan, setiap hari bahkan ya. Oke. Harta sama dengan kewajiban dan modal. Ya. Analogi 1. Kita membeli mobil 100 juta, uang sendiri. Ya. Harta sama dengan kewajiban tambah modal. Jadi harta itu 100 juta. Kewajibannya nggak ada. Modalnya 100 juta. Jadi harta itu 100 juta sama dengan 100 juta. Berarti harta sama dengan modal. Itu analogi pertama. Kemudian analogi kedua. Itu membeli mobil 100 juta, bayar bulan depan. Jadi harta sama dengan kewajiban tambah modal. Hartanya 100 juta, yang mobilnya akan kita terima hari ini. Kewajibannya 100 juta bulan depan, ya. Jadi modalnya 0. Jadi harta 100 juta sama dengan kewajiban 100 juta. Itu analogi kedua. Analogi ketiga, membeli mobil 100 juta, utang 70%, bayar 30%. Jadi harta sama dengan kewajiban tambah modal. Diilustrasikannya seperti ini. 100 juta kan sebagai harta, kewajibannya 70 juta, dan modalnya 30 juta. Modalnya dibayar sekarang. Kewajibannya selanjutnya itu 70 juta. Oke. Dan itu harta sama dengan kewajiban tambah modal. Kemudian kita bahas tentang apa itu kewajiban. Kewajiban itu dibagi 2. Yang pertama adalah jangka pendek, di bawah 1 tahun, yaitu utang usaha. Ya, utang-utang usaha yang harus dibayarkan, kemudian hutang bank yang harus dibayar cicilannya di bawah 1 tahun. Kemudian hutang atau kewajiban jangka panjang di atas 1 tahun. Itu juga ada hutang bank yang memang pembayarannya di atas 1 tahun. Kemudian juga hutang cicilan yang lainnya. Kemudian modal. Modal itu adalah menyimpan dan menanam modal. Terus ada menarik modal, ya. Kemudian modal. Modal itu adalah komponen laba rugi, pendapatan dan beban. Itu ya modal. Pendapatan dan modal. Pendapatan itu hasil penambahan modal. Beban itu adalah harus yang dikeluarkan, modal yang harus dikeluarkan. Jadi adalah komponen laba dan rugi. Oke ya. Ini adalah siklus akuntansi. Dari siklus akuntansi, apa yang harus dicatat yang berupa tadi ada yang namanya pencatatan, pelaporan, ya. Jadi penggolongan di sana aja. Di sini ada bukti transaksi, ini dicatat itu setiap hari. Itu ada kwitansi, faktur, dan bon. Itu digolongkan jenis-jenis pembelian, jenis-jenis pemasukan, dan jenis-jenis pengeluaran. Bukti transaksi ini akan dibuat jurnal harian, ya. Kemudian setelah itu dari jurnal harian itu dibikin buku besar dalam kas dan piutang. Kemudian dibuat neraca saldo setiap bulannya. Kemudian dibuat laporan keuangan. Itu bisa triwulan, bisa per bulan laporan keuangan, atau laporan keuangan per tahun. Terakhir adalah jurnal penutup, ya. Itu merupakan analisa dari hasil laporan keuangan. Ini adalah yang dinamakan siklus akuntansi, ya. Jadi dimulai dari pencatatan bukti-bukti transaksi, kwitansi, modal. Sekarang kita membahas jurnal. Jadi jurnal itu adalah ada jurnal harian, jurnal mingguan, dan jurnal bulanan, ya. Biasanya jurnal itu lebih detail. Dilihat bentuknya jurnal seperti ini. Ini per tanggal. Hari ini jurnal penerimaan kas, ya. Terima pembayaran piutang dari PT A. Itu akunnya debit ke bank, kreditnya piutang. Itu dibayarkan. Jadi debitnya 3 juta, kemudian kreditnya 3 juta. Ini adalah penerimaan, terima pembayaran piutang dari PT A. Jadi itu yang berupa debit yang dari bank dan
piutangnya menjadi berupa kredit ya. Kemudian tanggal 2-nya jurnal pengeluaran kas. Yang tadi penerimaan yang dimasukkan yang berupa kredit ya. Jadi pemasukan ya dinamakan kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Biaya transportasi direktur, biaya transport. Itu ya. Ini adalah kode akuntansinya 602. Ininya kode kreditnya itu kode debit, ini kode kreditnya adalah 101 di debit ya dari kas ya. Kemudian di kredit di debit ya, untuk pengeluaran biaya transport, kemudian berupa kreditnya berupa kas 50.000. Nah, seperti itu. Jadi pengeluaran itu pendebetan, pemasukan itu adalah pengkreditan gitu ya. Seperti itu intinya. Itu adalah pembuatan jurnal. Jadi apa yang dikeluarkan berupa debit, apa yang dimasukkan berupa kredit. Oke. Kemudian ini adalah contoh buku besar. Buku besar ini adalah laporan keuangan. Di sini ada description-nya apa, account name-nya seperti apa. Di sini ini adalah bentuk dari laporan buku besar ya. Jadi ini ada biaya entertainment misalnya kan. Ini masuk ke dalam kelompok account name-nya itu entertainment ya, biaya entertainment. Kemudian di sini ada description-nya pendapatan, terus pembayaran PDAM itu masuk ke dalam golongan apa account name-nya ya. Itu jadi ada penggolongan. Di sini ada description-nya untuk bentuk pembayaran itu berupa debit, dikreditannya berapa, terus di sana ada balance ya, ada neracanya. Ini adalah contoh dari buku besar. Jadi laporan buku besar. Kemudian ini neraca saldo ya, contoh dari neraca saldo. Jadi di sini antara debit kredit itu harus balance, namanya juga neraca ya. Balancing sheet kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada kas misalnya 41 juta, 300 piutang usaha dan lain sebagainya. Kemudian yang itu yang di debit, yang kreditnya seperti apa. Jadi yang namanya neraca dan saldo itu harus seimbang. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu sama, atau pengeluaran sama dengan pemasukan. Itu atau debit sama dengan kredit. Itu di dalam neraca dan saldo ya, atau balancing sheet. Di sini adalah laporan rugi laba ya, contohnya ini laporan rugi laba, beban gaji, pendapatan berapa, hasil penjualan 673.640.000 rupiah. Di sini ada jumlah beban dari mulai beban gaji karyawan, beban listrik, beban air, beban bunga bank, beban penyediaan inventaris toko gitu, dan lain sebagainya, gedung, terus angkutan dan harga pokok dari penjualan ya. Ini jadi total bebannya itu 537.170.000 rupiah. Jadi rugi dan labanya antara penjualan, hasil penjualan 673.640.000 rupiah dikurangi 537.170.000 rupiah. Jadi labanya, berarti ini berapa laba, bukan minus ya. Jadi 136.470.000 rupiah. Ini adalah laporan rugi laba. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan. Ini itu lebih ringkas lagi ya. Jadi ada pendapatan, ada beban pokok pendapatan dan lain sebagainya. Akhirnya dihasilkan ada rugi dan laba komprehensif, ada rugi dan laba setelah dipotong pajak dan lain sebagainya. Ini sebuah adalah laporan keuangan yang akan dituangkan dalam jurnal penutup ya. Itu jurnal penutup biasanya dilakukan per tahun ya. Ini dilakukan per tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal penutup. Di sini ada pendapatan, ada intisari laba dan rugi,
modal, prive, dan lain sebagainya. Ini berupa jurnal penutup. Demikian setelah jurnal penutup yang tadi itu adalah analisa laporannya, dianalisa, jadi analyzing financial di sana. Oke, every next level of your life will demand a different you. Ya, jadi setiap kamu peningkatan dari hidup kamu itu akan menuntut kamu berbeda. Oke, thank you very much. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.